Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syafi'i MPD, guru bidang studi fikih di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Uloe, Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus merupakan mahasiswa PPG LPTK Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are good. Kaifa halukum? Bilkhair, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Ahmad Al-Ghani Patombongi, Akifa Naila Adil, Al-Mutmainna, baik, pernahkah kalian belanja minuman atau makanan di kantin atau di bazar-bazar? Nah, pernah nggak terlintas di pikiran kalian kalau makanan atau minuman yang kalian beli itu adalah makanan dan minuman yang halal? Oke, ada yang jawab tidak, ada yang jawab pernah. Nah, sekarang ada nggak yang pernah terlintas di benak kalian kalau makanan dan minuman yang kalian beli itu adalah makanan dan minuman yang haram? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian memperhatikan label kemasan pada makanan dan minuman yang kalian beli? Oke, pernah. Kalau begitu, mengapa label tersebut, label halal ya, penting bagi sebagian orang? Oke? Karena standar makanan dan minuman bagi orang muslim adalah makanan dan minuman yang berlabelkan halal. Oke. Selanjutnya, selain karena alasan agama, menurut kalian, mengapa memilih makanan dan minuman itu harus memilih makanan yang sehat dan baik? Oke? Karena makanan dan minuman sehat dan baik itu sehat dan baik untuk Oke. Bagaimana jikalau kita tidak sengaja mengonsumsi makanan atau minuman yang haram? Apakah ada perbedaan antara keduanya? Oke, apa perbedaannya? Kalau makanan yang halal sehat dan baik untuk tubuh. Tapi kalau makanan yang haram sehat dan tidak baik untuk tubuh. Oke, yang keempat. Nah, di era globalisasi saat ini,
tentu kita seringkali menemukan makanan dan minuman yang berbagai jenis dan tentunya dari luar negara kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita memastikan makanan dan minuman tersebut halal untuk dikonsumsi? Oke? Kita bisa melihat dari label. Oke. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan makanan dan minuman. Oke, adapun poin-poin yang akan dijelaskan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Dua. Jenis makanan dan minuman halal. 3. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang halal haramnya makanan dan minuman. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian makanan dan minuman halal. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis makanan dan minuman halal. Yang ketiga, mengidentifikasi manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang keempat, menyimpulkan sebab-sebab yang melatar belakangi makanan menjadi halal atau haram. Dan yang kelima, menyajikan hasil analisis. Manfaatnya yaitu membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik agar hidup menjadi lebih sehat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Adapun sintaksnya, tahapannya silakan diperhatikan. Yang pertama, orientasi masalah pada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, menyajikan pemecahan masalah. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Jadi sebagai motivasi bagi kita semua sebagai seorang muslim, pentingnya mempelajari materi kita pada hari ini yaitu supaya kita mampu membiasakan diri untuk memilih dan memilah makanan dan minuman yang halal. Tentunya makanan dan minuman yang halal itu yang kita konsumsi sehat bagi tubuh dan baik bagi tubuh. Dan sekali lagi kita pasti akan terhindar dari perbuatan dosa. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan materi pembelajaran. Silakan anakku semua analisis dan kemudian rumuskan pertanyaannya, ya. Oke, jadi setelah anakku semua tadi sudah menyimak dengan baik videonya terkait materi ketentuan makanan dan minuman halal, dan setelah kalian merumuskan pertanyaannya di buku kalian masing-masing, silakan bentuk kelompok, ya.
Tugas kalian selanjutnya adalah silakan lakukan analisis tentang ketentuan makanan dan minuman halal di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, silakan. Oke, bagaimana diskusi lembar kerja peserta didik dan PowerPoint-nya apakah sudah selesai? Kalau begitu, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisisnya tentang ketentuan makanan dan minuman halal. Berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarsabila. Saya Rina Mira. Saya Rina Kabila. Saya Syukurong Halani. Saya Rina Mira. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang makanan dan minuman halal. Pengertian makanan dan minuman halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi. Dalil tentang makanan dan minuman halal. Itu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik dan terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti yang halal sehat. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Nuraini. Saya Rizky Amania. Saya Beralicia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang makanan dan minuman halal. Syarat kehalalan makanan dan minuman ada 2. Yang pertama halal dan yang kedua thayyib. Halal terbagi atas 3. Yang pertama halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Yang kedua halal proses pengolahannya. Ketiga halal cara mendapatkannya. Dan thayyib baik dan tidak membahayakan. Makanan dan minuman harus bersih, bergizi dan tidak membahayakan kesehatan. Misalnya tidak mengandung zat berbahaya seperti formalin atau pewarna tekstil. Oke, berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maina. Saya Sarila. Saya Setia. Saya Syahrini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang makanan dan minuman halal. Contoh makanan halal yang pertama nasi goreng. Nasi goreng termasuk makanan halal karena bahan-bahannya seperti nasi, telur, sayuran, dan daging seperti ayam atau sapi berasal dari bahan yang halal. Selain itu, proses pengolahannya tidak mengandung unsur haram dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, sate ayam. Sate ayam termasuk makanan halal karena terbuat dari daging ayam yang halal. Dan jika disembelih sesuai syariat Islam serta dibakar tanpa tambahan bahan haram, maka seluruh prosesnya memenuhi ketentuan kehalalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nerazi Mazura. Saya Abdul Niamat. Saya Mutiara Warayani.
dan minuman halal. 3 contoh minuman halal. 1. Jus jeruk. Jus termasuk minuman halal karena terbuat dari buah jeruk yang suci dan alami, tanpa campuran bahan haram atau memabukkan, serta diproses dengan cara yang sesuai syariat Islam. 3. Teh. Teh termasuk minuman halal karena berasal dari tumbuhan yang suci, tidak mengandung bahan haram, dan proses penyajiannya sesuai dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aristan. Saya Muhammad Sufyan. Saya Asadil Ali. Saya Ikhwan Febi. Dalil tentang makanan dan minuman halal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Oke, baik. Setelah tadi teman-teman kalian dari kelompok 1, 2, dan 3 serta 4 dan 5 mempresentasikan hasil analisisnya. Oke, saya ingin tanya, apakah ada dari kalian ingin menanggapi atau memberi pertanyaan terhadap kelompok yang lain? Oke, kalau begitu saya akan melakukan penilaian terhadap hasil kinerja kalian, terhadap tadi diskusinya, kemudian LKPD-nya, dan kemudian presentasi PowerPoint-nya dari Canva. Oke, yang pertama tadi diskusi. Untuk diskusi, alhamdulillah ternyata kalian semua sudah pada aktif, mampu memberikan argumentasinya terhadap anggota kelompoknya. Kemudian tadi sudah nampak terlihat hasil diskusinya sudah baik. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan juga sudah mampu menjawab rumusan masalah yang kalian tadi sudah rumuskan di awal. Kemudian PowerPoint-nya juga sudah sangat menarik. Jadi saya akan beri aplaus untuk kalian semua. Jadi kesimpulannya, jadi pengertian makanan dan minuman halal adalah Makanan yang digunakan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jadi makanan dan minuman halal itu adalah segala sesuatu makanan dan minuman yang halal lebih baik yang sudah ada dalam Al-Quran. Tetapi dalam Al-Quran tidak menjelaskan yang mana yang halal. Yang dijelaskan dan yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah makanan yang haram. Contohnya darah, daging babi, kemudian khamar. Oke, selanjutnya dalil tentang kehalalan makanan dan minuman dalam Islam sudah terdapat dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi di sini disebutkan dengan jelas kulu itu adalah bentuk perintah, fi'il amr, makanlah. Jadi makanlah itu bukan hanya untuk satu orang, tapi semua orang dan semua umat manusia, baik Islam maupun non-Islam. Jadi silakan makan apa yang ada di muka bumi ini. Nah, yang dimakan adalah makanan yang halal dan thayyib. Nah, jadi syarat kehalalan makanan dan minuman itu ada 3. Halal dari segi zatnya, halal dari segi proses, dan halal dari segi cara mendapatkannya. Itu syarat yang selanjutnya, syarat kehalalan, yaitu thayyib. Thayyib itu artinya baik dan tidak membahayakan bagi tubuh kita. Contoh, makanan yang kita goreng, gorengnya itu menggunakan minyak goreng yang ada label halalnya. Tetapi kalau berlebihan mengonsumsi minyak goreng, apakah itu thayyib? Tidak, karena bisa jadi menimbulkan kolesterol tinggi, ya, asam urat. Berarti itu tidak baik bagi tubuh, ya. Makanya konsep kehalalan itu yaitu halal dari segi zatnya, proses pengolahan, cara mendapatkannya, dan baik bagi tubuh. Boleh mengonsumsi makanan yang digoreng, tetapi dengan kadar atau porsi yang normal, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan komplikasi penyakit seperti kolesterol,
tekanan darah tinggi, asam urat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu contoh makanan halal. Jadi tadi saya sudah sampaikan semua makanan yang didapatkan dari zat yang baik, cara pengolahan yang baik, dan cara mendapatkannya yang baik serta baik bagi tubuh, itu semua halal selagi tidak mengandung beberapa unsur seperti darah, bangkai, kemudian daging babi dan lain sebagainya. Itu semua haram karena sudah jelas dituliskan dalam Al-Quran. Yaitu sebab-sebab makanan dan minuman menjadi haram. 1. Proses yang tidak sesuai syariat, misalnya penyembelihan yang salah. Penyembelihan yang salah itu artinya penyembelihan yang tidak menyebut atas nama Allah. Misalnya kita mau potong ayam, penyembelih ayam, tetapi kita langsung sembelih tidak sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, berarti semua daging ayam yang kita konsumsi itu berarti tidak halal. Kemudian yang ketiga, Pencampuran dengan bahan haram, misalnya menambahkan alkohol, yang keempat, mengandung zat yang memabukkan. kemudian yang terakhir yaitu kehalalan yang tidak jelas, misalnya makan dari sumber yang diragukan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap pemahaman kalian mengenai materi ketentuan makanan dan minuman halal. Silakan join di quiz, silakan masukkan, boleh masukkan kodenya, boleh disalin linknya, atau boleh melakukan via barcode. Oke, sekarang kita mulai. Oke, sekarang kita lihat perolehan skornya. Siapakah yang menempati skor tertinggi? Oke, juara ketiga, juara kedua Lika, dan juara pertama Syahrini. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk ketiga teman kita. Masya Allah. Oke, jadi rata-rata kelasnya adalah 84%, sudah luar biasa. Berarti ini berada pada kategori baik, sedikit lagi baik sekali ya. Jadi sudah bagus. Selanjutnya silakan dibuka Google Form-nya untuk refleksi peserta didik. Silakan, di situ ada pertanyaan. Apa kesan kalian tentang materi ini? Silakan dituliskan pakai ketikan ya. Jawaban singkat, materi apa yang sudah kalian pahami dan kesulitan apa yang kalian rasakan dalam menganalisis ketentuan makanan dan minuman halal. Materi yang akan kita pelajari berikutnya yaitu ketentuan makanan dan minuman haram. Hari ini halal, insya Allah pekan depan yaitu makanan dan minuman haram. Oke, pembelajaran fikih dengan materi ketentuan makanan dan minuman halal kami tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.